Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nazwa Raihan Azrufah dan juga teman saya Nazwa Rahmayanti dan juga Alvina Nur Fauzia dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai tauhid menurut konsep filosof yaitu Al-Farabi. Pemurnian kepercayaan tentang Allah menurut Al-Farabi. Nah, teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana Al-Farabi menjelaskan bahwa Allah itu esa atau satu. Apa yang dilakukan Al-Farabi, teman-teman? Sebelum itu, beberapa kelompok atau aliran seperti Mu'tazilah percaya bahwa untuk menjaga keesaan Allah, sifat-sifat Allah tidak boleh disamakan dengan apapun. Al-Farabi mempunyai cara lain, teman-teman. Cara lainnya ini yang dinamakan dengan teori emanasi. Teori ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam itu tidak secara langsung, agar tidak ada banyak hal dalam diri Allah. Nah, teman-teman, bagaimana sih teori emanasi bekerja menurut Al-Farabi? Nah, ada 3. Yang pertama yaitu Allah itu esa, satu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Yang kedua, alam ini muncul karena limpahan dari Allah. Yang ketiga, limpahan ini terjadi ketika Allah merenungkan atau memikirkan zatnya sendiri, lalu darinya muncul wujud pertama yaitu akal pertama. Cara Allah menciptakan alam menurut Al-Farabi. Nah, bagaimana sih alam tercipta? Nah, teman-teman, menurut Al-Farabi, Allah itu tidak langsung menciptakan seluruh alam, namun melalui proses limpahan yaitu emanasi. Nah, teman-teman, limpahan pertama adalah akal pertama. Nah, akal pertama ini menjadi perantara antara Allah dan alam. Mengapa harus ada proses seperti ini? Kalau misalnya Allah menciptakan alam secara langsung, akan banyak hal dalam diri Allah. Nah, ini itu bertentangan dengan kepercayaan bahwa Allah itu esa atau satu. Dengan teori ini, Allah itu tetap esa dan keanekaan alam adalah terjadi karena akal pertama membawa potensi keanekaan. Teman-teman, Al-Farabi ingin menjaga kepercayaan bahwa Allah itu benar-benar satu. Nah, teori emanasi ini nih membantu menjelaskan bagaimana Allah itu tetap esa, tapi tetap bisa menciptakan alam yang beraneka ragam. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahmayanti Sutardi dengan NIM 12480300147. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai konsep filosof Islam. Tafakur Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang zatnya yang kuasa, yang esa, menciptakan yang berbilang satu, yaitu akal pertama. Dengan demikian, Tuhan yang dalam dirinya tidak terdapat arti banyak, secara langsung hanya menciptakan yang satu. Menurut Al-Farabi, dalam zat Tuhan tidak terdapat arti banyak, secara langsung hanya menciptakan yang satu. Arti banyak menurut Al-Farabi terdapat sudah zatnya. Sedangkan dalam teori emanasi, arti banyak mulai terdapat pada akal pertama. Dalam artian, kalau Allah merupakan wujud pertama, akal pertama adalah wujud kedua. Ia mempunyai tidak lagi hanya satu objek tafakurnya. Dalam tafakurnya terdapat 2 objek dan ini sudah mengandung arti banyak. Tuhan sebagai akal berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran itu timbul satu mewujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama dan dengan demikian ia merupakan al-aql, al-akil dan juga al-maqul. Tafakur Tuhan yang juga merupakan kudroh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan alam semesta, dan tafakur Tuhan tentang dirinya mencakup kepada ilmu Tuhan tentang dirinya. Ilmu itu adalah suatu daya atau kudroh dalam menciptakan sesuatu. Dalam hal ini, semua itu akan tercipta atau terwujud apabila sesuatu itu diketahui oleh Tuhan. Dalam teori ini, Tuhan merupakan wujud pertama atau al-wujud al-awal, dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua atau al-wujud asani yang mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama atau al-aql al-awal. Wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga atau wujud asalis yang disebut akal kedua al-aql asani. Selanjutnya, wujud kedua atau akal pertama itu berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran itu timbul langit pertama atau asama al-ulam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fauzia, NIM saya 12080300152. Jadi dalam teori ini Tuhan merupakan mawujud pertama, al-wujud al-awal, dan dengan pemikiran timbul wujud kedua, al-wujud asani.
disebut akal pertama, al-aqlu al-awal. Wujud kedua, berpikir. Wujud pertama, timbul wujud ketiga, wujud as-sahlis yang disebut akal kedua, al-aqlu asani. Yang selanjutnya, wujud kedua akal pertama itu timbul langit pertama, as-sama al-ula. Yang ketiga, wujud ketiga akal kedua, berpikir tentang Tuhan, timbul keempat, al-wujud arabi yang disebut akal ketiga, timbullah bintang. Yang keempat, wujud keempat akal ketiga, pemikiran, timbul planet Saturnus, Kuro Az-Zuhal. Yang kelima, wujud kelima akal keempat, pemikiran, timbul planet Jupiter, Kuro Al-Mushtari. Yang keenam, wujud keenam akal kelima, pemikiran, timbul planet Mars, Kuro Al-Marih. Yang ketujuh, wujud ketujuh akal keenam, timbul matahari, Kuro Asyams. Yang kedelapan, wujud kedelapan akal ketujuh, timbul planet Venus, Kuro Az-Zahrot. Yang kesembilan, wujud kesembilan akal kedelapan, timbul planet Merkuri, Kuro Al-Uttarid. Yang ke-10 akal ke-9, timbul planet bulan, Kuro Al-Qamar. Jadi akal ke-10 itu al-aqlu al-fa'al, berhenti terjadinya pencipta akal-akal karena lemahnya daya tafakur yang dimiliki. Bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan bukan dari tiada menjadi ada, melainkan dari suatu yang ada. Al-ikat min al-ma'dum. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.